Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Semangat sekali. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan koordinator kelasnya atau ketua kelasnya mungkin berdoa. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa, adakah yang rekan kalian yang tidak masuk hari ini atau berhalangan? Masuk semua ya? Baik. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin ngecek konsentrasi kalian. Oke? Teman-teman, bawa bolpen semua? Diangkat ya, satu saja tapi. Oke, sekarang bolpennya tolong ditaruh di kursi ya, di meja kursi. Mohon berpasangan, kita cek konsentrasinya lebih dahulu. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau saya bilang sikut, maka tunjukkan sikut kalian. Kalau saya tunjukkan sekat, saya bilang sekat, maka tangan kalian gini. Oke? Kalau saya bilang sikat, ambil itu bolpen. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah ngecek konsentrasi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan teori sastra. Oke, masih ingat teori sastra itu apa? Masih. Apa sih teori sastra itu, teman-teman? Oke, bagus. Studi untuk menganalisis dan menganalisis karya sastra. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan diskusi bersama, kita akan belajar bersama terkait dengan semiotik. Oke, pernah mendengar kata semiotik, teman-teman? Sudah pernah ya? Oke, semiotik. Teman-teman, ketika mendengar kata semiotik, apa yang ada di benak kalian, teman-teman? Tanda, lambang, apa lagi? Simbol. Oke, kita akan membaca tanda, teman-teman. Itu ya? Teman-teman, semiotik ini adalah sesuatu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah, pada pembelajaran kita hari ini terkait dengan teori semiotik, kemudian tokoh-tokoh yang mencetuskan ide-ide terkait dengan semiotik beserta pemikirannya, dan nanti kita juga akan belajar menganalisis karya sastra dengan pisau bedanya, yaitu teori semiotik. Sudah siap, teman-teman? Siap. Oke. Teman-teman, berbicara tentang semiotik ini adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti terkait dengan tanda. Betul? Contohnya, anak-anak mulai dari kecil sampai dewasa atau bahkan mulai dari dalam kandungan sampai nanti meninggal itu pasti dekat dengan tanda. Misalnya saja, kalau orang meninggal di daerah kalian ada bendera warna apa? Kuning. Ada kuning, ada hijau. Hijau. Kalau hijau nanti jadinya lemper gitu ya. Oke. Nah, misalnya juga yang di lampu merah, yang di dekat kita misalnya lampu merah, ya, itu kan ada warna merah, kuning, dan hijau. Apakah itu adalah suatu tanda? Ya. Itu adalah suatu tanda dan itu termasuk aspek semiotik. Salah satunya, teman-teman, ketika kita berbicara semiotik, ini juga kaya dalam karya-karya sastra yang ada di Indonesia. Teman-teman, terkait dengan pembelajaran kita yaitu semiotik, saya sudah menyiapkan terkait dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang kita bisa cermati bersama-sama. Nah,
menyimak bersama-sama video terkait dengan Oke, teman-teman, terkait dengan semiotik kita akan berbicara tanda. Tadi ada beberapa tokoh ya. Tokoh siapa saja yang kalian ingat tadi? Charles Peirce, terus Roland, terus Umberto Eco, Roland Barthes, Ferdinand Saussure dan lain sebagainya ya. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Oke. Nah, teman-teman, terkait dengan semiotik ini merupakan suatu teori yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, seperti halnya di lampu merah, warna lampu merah berarti siap gas. Enggak ya, siap-siap berhenti. Hijau berarti ya, senang sekali kalau berangkat gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, selain semiotik itu dekat dengan kehidupan kita, salah satu unsur juga kemarin kita ramai dengan dunia politik ya. Dengan dunia politik, kampanye dan lain sebagainya. Kita simak seperti ini. Ini juga termasuk tanda. Mengapa kok calon DPR ini menggunakan tanda dengan mempromosikan dirinya sebagai seorang apa yang di sebelah sini? Naruto. Yang sebelah sini sebagai Nah, mengapa kok diposisikan sebagai Naruto ya dan juga Kapten Amerika? Ada yang tahu? Karena Kapten Amerika itu termasuk pahlawan yang akan melindungi semua rakyat. Oke. Berbicara juga tentang semiotik, ini merupakan sesuatu hal yang dekat dengan kehidupan kita ya. Sepakat ya? Iya. Satunya kita bisa mengaitkan juga dengan moderasi beragama. Artinya, ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, kita berada di tengah-tengah ya. Kita tidak menjadi seorang yang radikal, tapi kita juga tidak menjadi orang yang terlalu fanatik. Ya, misalnya saja ketika ada orang yang meninggal di daerah kita, tentu itu ada suatu tanda-tanda begitu ya. Mulai menyampaikan informasinya itu di masjid ya, menggunakan toa begitu ya. Kemudian juga ada kain kafan. Kain kafan warnanya apa? Putih. Kalau hijau ya. Kain kafan warnanya putih. Kemudian juga ada di situ tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi, bendera. Ya, bendera itu sebagai tanda untuk memperingati orang yang meninggal. Seperti halnya ketika orang berziarah melintas menggunakan warna hitam. Itu salah satu contoh tanda yang dekat dengan kehidupan kita dan keberagaman di masyarakat kita. Buku referensi, buku referensinya? Tentang teori dan kritik sastra, bawa? Bukunya? Oke, semuanya membawa buku juga ya. Baik. Kita membaca di situ teman-teman. Ada terkait dengan semiotik itu di bagian awal ketika kita berbicara Ferdinand Saussure. Ada strukturalisme yang berkembang menjadi semiotik dan lain sebagainya. Kita bisa membentuk kelompok ya. Kita bisa membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 5 sampai 6 orang. Oke, kita bentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 4, 5 sampai 6 orang. Ya, apakah sudah mendapatkan kelompoknya semua? Oke, selanjutnya Pak Aki akan membagikan lembar kerja. Silakan dari lembar kerja ini nanti dicermati perintahnya ya. Lembar kerjanya kepada masing-masing kelompok ya. Silakan dibaca dengan seksama. Kemudian di situ ada barcode ya. Silakan men-scan barcode untuk membaca teks ya, cerpen yang telah disediakan. Barcode sudah tersedia juga di bagian depan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, silakan diskusikan bersama teman-teman kelompok terkait dengan penugasan yang ada di lembar kerja. Silakan di-scan barcode-nya, kemudian dibaca dengan seksama. Kemudian teman-teman juga bisa membaca referensi lain dari sumber ilmiah. Di situ sudah ada tautan-tautan ataupun juga bisa menuliskan di Google Scholar terkait dengan referensi tambahan untuk menganalisis
karya sastra atau cerpen dengan teori-teori semiotik dan juga contohnya. Sudah selesai diskusinya ya? Sudah tuntas ya? Baik, perwakilan kelompok dulu siapa yang ingin menyajikan hasil diskusinya? Boleh kelompok 1 untuk bisa berdiri terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kita lihat dari judul saja itu sudah menggambarkan dari teori sastra yaitu tentang semiotik, di mana di sini menggunakan kata ulat. Nah, ulat ini menjelaskan karakter dari seorang tokoh yang bernama Cisapa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ada yang memberikan tanggapan atau tambahan dari pendapatnya kelompok 1? Oke, baik. Silakan kelompok 3. Ya, terima Pak ya. Kalau saya pribadi bukan mau menanggapi, tapi sedikit menyatakan setuju bahwasanya cerpen tentang ulat daun emas ini adalah seseorang yang memiliki sifat ulat, dan daun emas itu adalah ciri khas dari Madura, Masyarakat Madura. Madura itu. Dan di dalam cerpen tersebut juga menjelaskan bahwasanya telah dijelaskan bahwa cerpen itu asalnya dari Madura dengan bahasa Madura yang terlampir di dalam teks cerpen tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 3, betul yang disampaikan dari segi judulnya saja itu sudah termasuk dengan semiotik. Ulat daun emas karya Una Masyarakat. Mengapa kok dikatakan ulat? Ternyata itu ada seorang tokoh yaitu namanya Cisapa yang memiliki karakter itu suka makan atau mengambil uangnya masyarakat sekitar. Nah, kita juga bisa mengaitkan itu dengan teori semiotik, misalnya dengan Ferdinand Saussure tadi ada signifier dan signifier misalnya. Kita sudah belajar bersama terkait dengan semiotik pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang menyampaikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Apa yang telah kalian dapatkan, kemudian bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, teman-teman, kita sudah belajar bersama terkait dengan semiotik, kemudian juga tadi teman-teman yang lainnya juga sudah menyampaikan refleksi. Tak terasa kita berada di akhir perkuliahan pada hari ini. Teman-teman selanjutnya dapat membaca buku-buku referensi terkait dengan semiotik. Kemudian teman-teman juga bisa membaca artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional ya, yang telah terakreditasi. Di situ teman-teman juga bisa membaca teori-teori semiotik yang diterapkan dalam karya sastra. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa nanti kita akan berdiskusi bersama terkait dengan New Historicism atau teori postmodern. Kita akan berbicara terkait dengan itu. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Naik sampan dengan sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.